mulai dari penyediaan inputnya, usaha tani atau budidaya, kemudian pengolahannya, pemasaran, sampai pada penunjang termasuk sektor pendidikan seperti kita ya. Kita sendiri ternyata bagian dari suatu sistem agribisnis. Nah, kita akan mempelajari ya, apa sih agribisnis, sistem apa saja yang mencakup agribisnis secara lebih detail. Nah, ini ada suatu kartun yang menarik ya. Ini ada satu data ya dari di Kementerian Pertanian bahwa petani kita itu semakin menua. Artinya generasi muda yang berkecimpung di dunia pertanian itu makin lama makin sedikit ya. Hal ini karena ya memang seperti kata petani, terutama pertanian budidaya ya, budidaya tanaman pangan, tidak banyak petani yang bisa jadi kaya gitu. Akibatnya pemuda ini lebih banyak ke sektor lain seperti industri dan jasa, dan bahkan anak petani pun ragu-ragu untuk meneruskan usaha pertanian orang tuanya. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan, bagaimana nasib petani ke depan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, bahkan di negara maju. Nah, ini yang menjadi keprihatinan juga. Kalau ini terjadi, mungkin tahun 2045 itu petani tidak ada lagi gitu. Nah, ini gimana apa yang terjadi dengan kita ya, karena petani tidak ada, siapa yang menghasilkan pangan untuk kita. Ini jadi keprihatinan tersendiri sebenarnya. Nah, kita kembali ke pertanian sebentar ya, pertanian menuju agribisnis. Nah, pertanian itu awalnya dari kegiatan berburu dan meramu. Ini manusia-manusia prasejarah ya, mereka belum bisa melakukan budidaya, jadi apa yang mereka lakukan itu adalah berburu dan meramu. Kemudian makin lama manusia berhasil menemukan teknologi ya, bahwa ternyata tanaman itu bisa ditanam, bisa dibudidayakan, hewan bisa diternakan. Tapi lebih banyak untuk kebutuhan sendiri ya, dan kelompoknya. Kebudayaan makin berkembang, peradaban makin maju, sehingga terjadi spesialisasi kegiatan budidaya. Ada yang hanya menanam padi saja atau gandum saja, seperti itu. Ada yang menanam untuk pangan, untuk tanaman pangan, ada yang budidaya untuk misalnya untuk menghasilkan pakaian misalnya, kemudian untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi muncul revolusi hijau ya, penggunaan pupuk dan pestisida. Yang dulu kegiatan budaya ini menggunakan kesuburan tanah ya, sangat tergantung pada kesuburan tanah. Dengan revolusi hijau muncul penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi unsur hara dalam tanah itu bisa digantikan dengan pupuk kimiawi. Meskipun kemudian pupuk kimiawi ini juga ada kelemahannya, dan sehingga perlu dihasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian berkembang lagi ya, pengadaan saprodi oleh industri. Jadi ada industri khusus yang memang untuk menghasilkan sarana produksi pertanian ya, dari pupuk, pestisida, kemudian pengolahannya juga untuk budidaya juga, alat-alat untuk budidaya misalnya. Sekarang sudah mulai dikembangkan pertanian dengan menggunakan teknologi canggih ya, memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan drone ya, drone untuk menyemprot, untuk memantau pertanian ya, memantau lahan, bahkan beberapa juga sudah menggunakan robot ya, kemudian yang dipenuhi oleh sensor-sensor, mulai dari sensor kelembapan, sensor kebutuhan air bagi tanaman, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada muncul
kemudian berkembang lagi muncul industri pengolahan. Ya, jadi tanaman pangan ini tidak hanya dikonsumsi langsung, tapi juga diolah menjadi bahan lain atau menjadikan hasil panennya itu lebih awet, diolah menjadi produk lain atau bisa disimpan misalnya dalam bentuk kalengan dan lain sebagainya menjadi tahan lama sehingga konsumen itu bisa menikmati produk pertanian sepanjang tahun, tidak lagi tergantung pada musim. Nah ini yang kita di Indonesia yang masih menjadi belum begitu maju, yang masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Industri pengolahannya juga dan juga industri pengadaan saprodinya. Nah, kita kemarin telah belajar kenapa manajemen agribisnis ini perlu ya. Ini karena pertanian ini unik ya. Agribisnis ini sendiri merupakan bisnis yang besar ya, yang beraneka ragam, tergantung pada alam, banyak cakupannya, mulai dari usaha tradisional yang kecil sampai kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Kemudian sifat produk pertanian sendiri yang ditangani ini tergantung pada alam ya, sama saja dengan input yang digunakan. Pupuk juga harus diatur sedemikian rupa karena mulai dari penyimpanan, pengangkutan ini juga sangat-sangat rumit ya, sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah inilah kalau tidak diperhatikan, itulah mengapa harga pangan ini bisa sangat mahal ya. Ini seperti contoh karikatur ya, harga cabai ya, itu bisa sampai 100.000 per kilo kalau saat musim, bukan musimnya ya, tapi kalau saat musimnya jatuh bisa sampai di bawah 10.000 per kilo. Jadi itu hampir 10 kali lipat beda harga antara musim cabai dengan bukan musimnya gitu. Nah inilah peran manajemen agribisnis di sini. Jadi solusinya tidak hanya dengan ya kalau cabai mahal nggak usah makan cabai, bukan seperti itu. Tapi bagaimana supaya cabai ini bisa kita nikmati sepanjang tahun dengan harga yang terjangkau. Tentu saja tidak merugikan petani sebagai produsen. Nah, paradigma pembangunan pertanian nasional ini sudah bergeser ya. Kalau dulu kita lebih banyak berkonsentrasi pada produk driven ya. Produk driven, artinya kita lebih banyak untuk bagaimana menghasilkan produk atau hasil pertanian yang banyak dan murah. Jadi ada semboyan bahwa pangan murah, rakyat sejahtera, negara kuat. Nah, seperti itu. Ada semboyan seperti itu ya mungkin beberapa dekade yang lalu. Inilah munculnya swasembada beras dan lain-lain sebagainya. Tapi masalahnya, kelemahannya adalah oke, pangan murah, tapi petani kurang sejahtera karena pangan dihargai dengan murah. Ya bayangkan ya, seorang petani bekerja keras mulai dari mengolah lahan sampai panen, begitu jual harganya rendah karena memang kebijakan harga murah waktu itu. Bagaimana petani bisa sejahtera? Nah untuk itulah sekarang berubah jadi market driven. Jadi tidak orientasi ke produk, tapi orientasi ke pasar. Nah, dengan harga yang baik, ya, dengan pasar yang baik, dengan harga yang baik, petani bisa sejahtera. Selain itu, karena merasa diuntungkan, petani akan memproduksi lebih banyak, sehingga konsumen juga bisa memperoleh harga yang lebih murah, ya. Karena petani mengalami apa yang disebut dengan economic of scale, ya.
petani yang dulu cuma nanam 1 hektar karena melihat harga yang baik menjadi meningkatkan produksinya menjadi 4 hektar misalnya. Nah, ini juga akan menguntungkan. Nah, kalau petani sejahtera, petani akan mampu untuk memperoleh teknologi pertanian yang lebih baik sehingga dihasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas dan lebih banyak lagi sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, inilah mengapa pembangunan pertanian nasional ini berubah. Nah, salah satu cara untuk mendrive atau mengarahkan dari produk driven ke market driven itu adalah dengan menggunakan sistem agribisnis ini tadi. Jadi pertanian ini tidak hanya sebagai penghasil pangan, tapi juga sebagai lapangan usaha. Tidak hanya pertanian budidaya, tapi juga termasuk sistem agribisnisnya itu di sini. Jadi pertanian ini tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tapi mudah-mudahan bisa diolah ya melalui pengolahan dan pemasaran yang baik sehingga nilai tambah akan semakin meningkat. Nah, disinilah mungkin peran teman-teman dari agroekoteknologi ya untuk bisa berperan di situ menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, yang lebih mudah untuk digunakan oleh petani. Nah, berkaitan dengan perubahan paradigma ya antara produk driven ya atau pertanian tradisional ke market driven atau agribisnis. Ada perubahan yang sangat menonjol. Di pertanian tradisional, petani itu istilahnya rangkap jabatan ya, serba bisa, mulai dari manajer dia mengatur ya, kemudian melaksanakan, menyediakan sarana produksi, ikut memasarkan juga. Jadi semuanya ditangani sendiri, mulai dari pengolahan lahan, mulai dari mengatur, membeli pupuk, membeli kalau perlu sampai membuat pupuknya ya, membeli pestisida dan lain sebagainya. Nah, dalam agribisnis semua kegiatan ini dipisah-pisah gitu, tapi masih terintegrasi sehingga masing-masing pelaku agribisnis baik petani ataupun penjual itu bisa berkonsentrasi untuk meningkat untuk bekerja gitu. Nah, inilah munculnya kenapa agribisnis ini sebagai suatu sistem. Jadi jelas di sini ya perbedaan antara agribisnis dengan pertanian tradisional. Kalau tradisional ini petani ini merangkap semua kerjaan dikerjain ya. Kalau agribisnis ini sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi keahliannya. Tapi semua bidang-bidang ini atau subsistem kita menyebutnya ini terintegrasi. Nah, seperti yang minggu kemarin saya tampilkan ya, inilah bagian sistem agribisnis. Jadi ada sistem pengadaan sarana produksi atau input, ada subsistem produksi pertanian, di sini termasuk budidaya, kemudian ini pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan juga sistem penunjangnya. Kalau kita gali lebih lebar lagi, lebih dalam lagi, inilah ruang lingkup agribisnis. Jadi di sini ada, kita menyebutnya subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis. Ini misalnya ya seperti industri pembenihan atau pembibitan baik tanaman atau hewan, kemudian agrokimia atau organik ya, yang menghasilkan pupuk dan pestisida baik yang sifatnya kimia ataupun organik. Kemudian industri agromotif ini menyediakan misalnya mesin-mesin pertanian seperti traktor, alat mesin tanam dan lain sebagainya.
Ini termasuk dalam subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis. Nah, kemudian ada lagi subsistem usaha tani produksi atau on-farm agribisnis. Ini termasuk di dalamnya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya yang berhubungan dengan budidaya. Nah, kemudian ada subsistem pengolahan agroindustri atau downstream agribisnis. Ini termasuk semua yang mengolah hasil-hasil pertanian ya, yang dihasilkan di subsistem usaha tani. Ini termasuk di dalamnya makanan, minuman, rokok, barang serat, bio farma, obat-obatan, agrowisata, ya, dan lain sebagainya. Banyak di sini termasuk usaha pengalengan, pengawetan, ya, termasuk sekarang ini yang lagi berkembang industri kecantikan ya dan agrowisata. Kecantikan ini juga termasuk dalam mengolah hasil-hasil tanian. Yang lagi ngetren sekarang skincare ya atau perawatan kulit. Nah, itu kan termasuk dalam sektor industri ini. Kemudian ada subsistem pemasaran ya. Ini masih disebut dengan downstream agribisnis. Nah, biasanya pengolahan dan pemasaran ini masih dalam satu lingkup yang sama sebenarnya. Nah, di sini ini mulai dari usaha distribusi, promosi, informasi pasar, struktur pasar, pasar internasional, dan sebagainya. Jadi usaha-usaha periklanan, usaha-usaha distribusi ya, ini masuk dalam sistem pemasaran. Jadi pemasaran ini tidak hanya menjual, tapi juga distribusinya, mengiklankannya, kemudian informasi pasar atau market riset, riset pasar ya, struktur pasar dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam pemasaran. Jadi pemasaran jangan diartikan secara sempit bahwa pemasaran ini menjual, tapi lebih dari itu. Ya. Promosi, informasi pasar, riset pasar, bahkan ada orang-orang yang memang bertugas menjadi mata-mata dalam pemasaran. Ini juga termasuk dalam subsistem ini. Dan terakhir ada subsistem penunjang, ya, yang menunjang semua kegiatan ini, mulai dari perkreditan, asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan. Nah, kita berada di sini nih, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan. Kita semua mahasiswa dan dosen di universitas. Kemudian sarana transportasi dan pergudangan, termasuk di dalamnya pemerintah, ya, kebijakan pemerintah, baik kebijakan yang sifatnya fiskal, kebijakan mikro, makro, kebijakan tata ruang, dan lain sebagainya. Nah, inilah sistem agribisnis. Jadi dalam membangun suatu sistem agribisnis, semuanya ini harus diperhatikan. Semuanya diperhatikan mulai dari upstream, on-farm, downstream, dan support atau pendukungnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dari saya kayaknya cukup aja Pak, masih bisa dipahami. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya sedikit. Nah, jadi penunjang ini menunjang semua subsistemnya. Jadi di sini misalnya
industri pembenihan perlu kredit, ya bisa ditunjang oleh sarana perkreditan dan asuransi misalnya, dan sebagainya. Nah, masing-masing antara pemasok, input, petani, industri pengolahan, distributor, dan konsumen ini saling kait-mengkait. Jadi semuanya saling kait-mengkait, pelaku-pelaku dalam agribisnis, dari pemasok, petani, industri pengolahan, distributor, pemasaran, dan bahkan konsumen ini berperan dalam pembangunan agribisnis, dalam sistem agribisnis. Pemerintah juga ya, melalui lembaga pendukung dan perdagangan, ada lembaga penelitian, kemudian LSM juga berperan dalam pembangunan sistem agribisnis. Kalau ini semua berperan, maka agribisnis dapat berjalan dengan baik. Jadi di sini bisa berbagi sumber daya sehingga tercipta produk ya dengan kualitas yang baik, produktif, ya, produktivitasnya tinggi, kemudian bisa untuk meningkatkan kemampuan inovasinya, kemudian konsumen juga berperan dalam memberikan respon, ya, memberikan kritik dan sebagainya, dan juga tercipta keamanan dan reliabilitas. Kalau kita telah satu persatu ya, subsistem agribisnis ini, subsistem sarana produksi misalnya ya, ini tidak hanya penyediaan tapi juga penyaluran, yaitu penyaluran dari tempat pembuatan sarana produksi, misalnya pabrik pupuk, dan penyalurannya hingga langsung digunakan oleh petani. Nah, kegiatannya ini tidak hanya mencakup produksinya saja, tapi mulai dari perencanaan, pengolahannya, sarana produksinya ya, teknologinya bagaimana, sumber dayanya bagaimana, dan bagaimana juga penyalurannya sehingga petani itu bisa memperoleh input atau sarana produksinya itu secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat produk. Nah, proses produksi juga termasuk mencakup perencanaan, ya, kemudian lokasi, komoditas apa yang mau ditanam, teknologinya bagaimana, supaya tercipta produk yang baik, ya, tepat, yang berkualitas dan juga berkualitas. Dan jangan lupa karena pertanian ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan, maka perlu juga bagaimana supaya usaha tani ini lestari ya, dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan, terutama bagaimana menjaga tanah tetap subur dan air tetap tersedia. Jika kaidah-kaidah pelestarian alam ini digunakan, maka usaha pertanian atau usaha tani ini bisa berlanjut, bisa sustainable. Ya. Artinya karena tanah dan air terjaga sehingga petani tetap bisa berusaha tani. Kemudian subsistem agroindustri atau pengolahan hasil. Ini tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah ya, value added dari produk-produk tersebut. Termasuk di dalamnya ini
pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, peningkatan mutu, termasuk untuk pengawetan dan pengemasan di sini. Nanti suatu hal yang menarik ya, pertanian itu jika diolah, meskipun dengan diolah secara sederhana, itu meningkatnya bisa sampai 100% gitu. Artinya kalau misalnya dijual dengan bentuk segar, misalnya taruhlah harganya 10.000 per kilo. Kalau diolah itu bisa menjadi nilainya jadi 20.000. Bahkan kadang-kadang hanya dengan pengemasan, ya, pengemasan ini maksudnya pengemasan, kemudian diberi label, diberi kandungan gizi dan lain sebagainya, itu harganya bisa naik berkali-kali lipat. Nah ini yang masih lemah di Indonesia ya. Seharusnya kita bisa lebih baik lagi. Ya. Tapi ternyata ya seperti diskusi minggu kemarin ya, kita lebih memilih untuk menjual dalam bentuk segar, baik itu ekspor dibandingkan dengan mengolah. Akibatnya kita mengekspor dalam bentuk segar dengan harga yang lebih murah, tapi kita kemudian impor dengan produk yang sama yang sudah mungkin dikemas ya dan diolah dengan harga yang jauh lebih mahal gitu. Nah ini yang menjadi masalah juga. Kemudian pemasaran, ini tidak hanya untuk pasar domestik, tapi juga pasar internasional. Kegiatan utamanya tidak hanya memasarkan, tapi juga pemantauan, pengembangan informasi pasar, atau market intelligence atau riset pasar, baik pada pasar domestik dan pasar luar negeri. Intinya subsistem ini menyediakan sarana, informasi, dan sebagainya agar pemasaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada sistem penunjang agribisnis ya. Ini ada dukungan pelayanan mulai dari penelitian, penyuluhan, bank dan lembaga keuangan, dan transportasi. Nah ini menanggung, mensupport atau mendukung sistem agro input ya, input tadi, budidayanya, pengolahan, pemasaran, dan juga konsumennya. Nah, fungsi pemerintah, LSM, dan juga peramalan pasar ini juga mendukung semua kegiatan ini. Semua kegiatan ini didukung baik oleh penelitian, bank, dan sebagainya, dan termasuk juga dikendalikan atau diatur sebagai sebagai regulator ya, sebagai pengatur itu oleh pemerintah, LSM, dan juga bagaimana kondisi pasar ke depannya. Nah, ini adalah salah satu contoh suatu sistem agribisnis di sini ya, untuk pertanian. Ini suatu sistem agribisnis pertanian yang ya masih sederhana lah ya. Nah, di sini ada agroindustri hulu atau subsistem input tadi ya, mulai dari penyediaan bibit, agrokimia, mesin, juga didukung oleh penelitian dan penyuluhan dan input lain. Ini mendukung pertanian, termasuk sini untuk transportasinya ya, untuk menyalurkan bibit, pupuk, dan sebagainya. Ini juga perlu didukung oleh lahan dan irigasinya, kemudian tempat penyimpanannya. Ini akan menghasilkan produk pertanian. Produk pertanian ini akan ditransportasikan atau disalurkan ke
industri pengolahan atau agroindustri tadi. Produk pertanian ini ada yang utama, ada juga sisa-sisa. Ya. Nah, sisa-sisa produk pertanian ini atau hasil sampingan ada yang bisa digunakan untuk pupuk atau bahan baku industri yang lainnya. Nah, dari agroindustri ini dengan ditambah input yang lainnya, ini menghasilkan produk agroindustri. Nah, produknya nanti ditransportasikan untuk ekspor, untuk distribusi ke pasar domestik, pasar nasional ya. Dari pasar domestik ini atau pasar nasional ini ditransportasikan ke pedagang mengecer, sehingga di pedagang mengecer disalurkan ke tempat penyimpanan atau kepada konsumen. Nah, selain ekspor, kita juga memerlukan impor ya. Karena impor ini ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ada juga dipakai untuk keperluan industri tadi. Nah, ini sistem sederhana dari suatu sistem agribisnis ya. Jadi ada transportasi di semua lini ya, transportasi semuanya. Kemudian ada penyimpanan di masing-masing level ini tempat penyimpanan. Nah, ini karena pertanian itu sangat unik ya, sehingga memerlukan transportasi yang khusus ya, dan juga tempat penyimpanan yang khusus juga. Karena kalau tidak tempat penyimpanannya tidak layak, itu akibatnya hasil pertanian ataupun industri pertaniannya, produknya ini tidak kualitasnya akan turun gitu. Nah, inilah salah satu keunikan pertanian. Transportasi dan penyimpanan atau storage ini memegang peranan yang sangat penting. Transportasi ini tidak hanya kendaraan ya, tapi juga prasarana, baik jalan, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Nah, perlu diingat bahwa dalam agribisnis ini tidak ada subsistem yang lebih penting. Pengembangan agribisnis ini memerlukan penanganan yang sama. Gitu. Jadi tidak ada sistem yang lebih penting. Semua subsistem ini sama pentingnya. Nah, ini menjadi kendala di beberapa daerah ya dalam pembangunan agribisnis. Seringnya karena keterbatasan dana, biasanya mereka lebih mementingkan suatu subsistem tertentu. Suatu sistem tertentu. Akibatnya pembangunan agribisnis juga tidak berjalan dengan baik. Ini contoh ya. Misalnya hasil panen sangat besar, gitu. Dan biasanya dijual dalam bentuk segar, sehingga harga jatuh. Nah, kalau kita berpikir bahwa berarti perlu diolah dan dipasarkan. Nah, seringnya kita itu lebih banyak membangun pengolahan yang tidak memperhatikan kapasitas produksinya. Misalnya gini, seringnya kita membangun sistem pengolahan ya, tapi terlalu besar. Akibatnya apa? Ini hasil produksinya masih belum besar, memang besar tapi belum mencukupi untuk sistem pengolahan yang sangat besar. Ya. Akibatnya apa? Kekurangan sistem pengolahan, ini kekurangan bahan baku. Ya. Atau misalnya produksi di sistem usaha taninya ini kualitasnya turun. Kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Biasanya kalau kita membangun satu sistem pengolahan,
kita ingin teknologi yang baik, tapi sayang kita tidak memperhatikan kapasitas minimalnya dan juga kualitas minimal produk pertanian atau kualitas minimal bahan bakunya. Akibatnya apa? Produksinya tidak maksimal di sini. Industrinya tidak berkembang dengan baik. Rugi terus, rugi gitu karena bahan baku nggak banyak juga ternyata tidak mencukupi. Akibatnya sistem agribisnis tidak jalan gitu. Merugi, pemasaran merugi juga. Akibatnya cuma ya berapa tahun setelah itu kembali ke asal gitu. Nah ini beberapa, kalau kita kaji beberapa kenapa pembangunan sistem agribisnis itu tidak jalan di beberapa daerah, termasuk di Kalsel ada juga yang seperti itu. Membangun industri yang besar gitu ya, tapi tahu-tahu ternyata bahan bakunya tidak mencukupi atau bahan bakunya hanya bisa tersedia pada musim panen saja. Begitu musim paceklik tiba, bahan baku tidak ada. Sedangkan dalam industri itu kan kita tidak bisa berhenti, harus berjalan sepanjang tahun, ya kan? Kalau berhenti, mesin-mesin akan rusak dan malah akan rugi gitu. Nah inilah kenapa sistem agribisnis di Indonesia ini ya masih banyak tantangan di situ. Nah salah satu caranya adalah semua sistem harus diperhatikan. Nah, ada beberapa kasus beberapa tahun belakangan ya, kita ingin swasembada pangan ya. Nah, seperti biasa yang diperhatikan itu adalah sistem usaha taninya, digenjot gitu, usaha taninya digenjot. Pokoknya harus swasembada pangan ya, jangan sampai kita impor lagi gitu kan, semboyannya gitu ya, digenjot ininya. Pokoknya petani harus tanam sekian, dikasih bibit, ya, dikasih bibit banyak gitu. Tapi ternyata ini tidak siap pupuknya, nah, dan juga penyalurannya, penyaluran pupuk udah ada, bibit sudah ada, tapi penyalurannya tidak tepat waktu. Sedangkan kita tahu pertanian itu kalau namanya bertani yang menanam sesuatu, pemupukannya itu kan harus tepat jumlah, tepat waktu ya kan. Bibit juga kalau saat tanam ya harus saat itu juga. Kalau tertunda ya salam gitu, hasilnya tidak meningkat. Akhirnya gagal. Belum lagi masalah pengolahannya dan pemasarannya. Orang hanya memperhatikan produksi besar gitu, kenyataan di lapangan. Tapi apakah petani nanti sejahtera? Bagaimana menjual hasilnya? Bagaimana pengolahannya? Nah ini yang masih menjadi kendala di sini. Kebanyakan pembangunan agribisnis itu hanya memperhatikan ini, produksi pangannya, bagaimana supaya tidak impor seperti itu. Tapi terlupa pengolahan dan pemasarannya. Akibatnya ya proyek-proyek pembangunan sistem agribisnis hanya proyek saja. Begitu proyek selesai, ya agribisnis tetap tidak berkembang, kembali ke asal sebelum ada proyek. Oke, mungkin sekian dari saya. Minggu depan kita akan membahas bagaimana integrasinya, bentuk integrasi atau penyatuan suatu sistem-sistem agribisnis ini. Ini kan terpisah ya. Tapi bagaimana bentuk penyatuannya, bagaimana integrasinya, bagaimana integrasi vertikal, integrasi horizontal, keterikatan ke depan, keterikatan ke belakang. Ya. Ini tadi juga jadi pengantar kenapa kalau kita hanya memperhatikan satu sistem saja, subsistem saja, pembangunan agribisnis tidak akan jalan di sini. Nah, bagaimana supaya jalan? Nah, inilah peran manajemen agribisnis itu. Kita punya banyak sistem, subsistem ya,
sehingga perlu diatur atau perlu di manajemen gitu ya, supaya agribisnis itu bisa jalan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Baik yang berhubungan dengan kuliah hari ini atau mungkin Anda dengar berita apa dan kita bisa diskusikan bersama. Mungkin jawaban saya ada yang kurang, nanti ada yang bisa melengkapi. Silakan. Kita sama-sama belajar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya cukup Pak. Kalau saya sih jelas aja Pak. Halo? Atau pada tidur semua ini? Enggak Pak, hadir Pak. Biasanya dari agroteknologi ini agak kritis sebelum-sebelumnya. Kakak-kakak kalian ini sangat kritis sih. Tanya masalah ekspor misalnya, masalah perdagangan internasional, kenapa misalnya CPO dilarang dipasarkan di Uni Eropa seperti itu. Makanya saya senang ngajar di sini. Paling kritis dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Pak, izin tanya Pak. Ya. Ini mungkin di luarannya ya Pak, di luar mungkin masih bersangkutan sama perguruan kita hari ini. Saya kan tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya itu petani sayur Pak. Nah, PPKM ini Pak, jadi para pedagang sayur itu kan biasanya yang dari Banjarbaru sini tuh jualnya ke Palangkaraya dan sebagainya gitu Pak, di luar Kalimantan Selatan gitu Pak. Nah, karena PPKM ini akhirnya kan kalau mau keluar daerah tuh mesti ada syarat kayak rapid test dan sebagainya gitu nah Pak, dan itu waktu berlaku cuma 1 x 24 jam. Nah, kalau misalnya nih, ya memang sudah rapid test hari ini berangkat, terus 2 hari setelah hari ini itu mesti rapid test lagi gitu nah Pak. Kan itu kan akhirnya para pedagang sayur yang di sini nih nggak mau apa itu jual keluar Pak, akhirnya jualnya ke yang dekat-dekat sini dan akibatnya harga sayur tuh jadi murah gitu Pak. Dan berimbas sama petani sayurnya juga selain ke pedagang sayurnya gitu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak itu gimana ya Pak? Apakah itu dari kebijakan pemerintahnya yang seharusnya lebih memperhatikan sektor-sektor lain kayak para pedagang sayur ini contohnya Pak gitu Pak? Kan maaf nih Pak, belum selesai. Kan akhirnya para petani ini input yang dia berikan untuk mendapatkan hasil itu dalam artian uang gitu nah Pak, kan nggak sesuai gitu nah Pak. Misalnya dari pemupukan, beli bibit, improt dan sebagainya gitu nah Pak. Dan hasilnya tuh nggak seberapa. Dan akhirnya banyak tuh Pak yang kecewa, yang seharusnya sudah siap panen itu akhirnya langsung disemprot mati gitu nah Pak. Karena harganya murah, percuma juga nggak balik modal gitu. Nah itu aja Pak, mohon tanggapannya Bapak. Iya, memang ini jadi masalah juga sih. Saya baca juga di
tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri juga waktu PPKM ini. Memang saya memang tidak memperhatikan atau tidak tahu detail bagaimana pengaturan PPKM secara detailnya. Ini memang seharusnya untuk produk-produk untuk pengangkutan produk-produk yang memang istilahnya esensial ya, termasuk pangan, obat-obatan, keamanan, itu seharusnya memang tidak, artinya dibiarkan saja gitu, seperti itu, tidak perlu ada persyaratan macam-macam. Sebenarnya FAO sendiri sudah memperingatkan hal itu, tidak perlu lagi untuk pengangkutan produk-produk yang esensial, masuk pangan, obat-obatan, keamanan itu tidak perlu ada semacam hambatan seperti itu. Tapi ya memang saya tidak tahu apa alasan pemerintah tiba-tiba langsung harus ada persyaratan antigen dan sebagainya. Memang FAO sendiri menyarankan tidak perlu ada hambatan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah ini yang patut disayangkan. Di satu sisi pemerintah sendiri mungkin kebingungan juga bagaimana mengatur supaya virus tidak menyebar. Begitu. Kalau tanggapan saya, mungkin perlu ada pengaturan dari pemerintah untuk sektor-sektor esensial seperti ini. Apakah antigen itu perlu harus 24 jam seperti itu. Dan ini juga terjadi di negara-negara yang lain juga. Hanya saja untuk di negara lain, di Jerman, mereka punya asosiasi pengangkut gitu ya, pengangkut barang seperti itu. Jadi mereka memang menetapkan protokol yang ketat dan masing-masing sopir itu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya masing-masing, sehingga tidak perlu mungkin antigen dan lain sebagainya. Nah di Indonesia ini asosiasi semacam ini belum ada gitu. Nah ini yang patut disayangkan juga. Dan mungkin pemerintah juga perlu memperhatikan ini misalnya dengan cara mempercepat vaksinasi bagi orang-orang yang bekerja di sektor esensial. Nah selama ini pemerintah melihat bahwa pekerja yang ada di sektor esensial itu hanya nakes dan juga ya polisi dan tentara saja yang kelihatannya menjadi prioritas, sedangkan supir seperti itu belum menjadi yang prioritas untuk vaksin ternyata. Nah ini yang patut disayangkan juga pemerintah seperti itu. Kalau menurut saya memang pemerintah harus mempercepat vaksin itu terutama dan memasukkan para sopir pengangkut yang bekerja di sektor esensial ini untuk mendapat prioritas vaksin. Nah, selama ini yang mendapat prioritas paling ya ojek online lah ya. Oke ya itu tidak apa-apa, tapi juga perlu diperhatikan sopir-sopir yang mengangkut barang ini termasuk yang penjual juga. Mungkin itu saja. Saya sendiri tidak begitu tahu kenapa pemerintah ada syarat seperti itu. Kenapa menjadikan supir dan juga seperti orang kebanyakan itu bahwa untuk masuk satu daerah harus menggunakan antigen dan sebagainya. Mungkin itu saja. Ada yang menanggapi mungkin silakan. Kita harus sama-sama belajar juga. Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan diskusinya di WA ya. Silakan kalau mau diskusi di WA. Ya, jadi WA ini tidak hanya
berisi pengumuman, tapi diharapkan juga ada diskusi di situ. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya. Kalian mahasiswa ya, sebagai mahasiswa itu hanya ya 2 pilihan gitu ya. Mau terserah mau tetap bodoh atau mengajukan pertanyaan yang bodoh gitu. Biar aja lah pertanyaan dianggap bodoh gitu, tapi yang jelas kita belajar dari pertanyaan itu dibandingkan kita diam saja. Oke, sedikit ya. Kuis jam 4 ya, kita masih punya waktu 10 menit. Ini ada tanya mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apakah akan berdampak positif untuk agribisnis di Kalimantan? Ada dampak positif dan negatifnya menurut saya. Dampak positifnya yaitu pemasaran. Yang jelas produk namanya ibu kota pindah pasti memerlukan segala hal, baik itu makanan, pakaian, dan semua produk-produk dari hasil-hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahannya. Negatifnya, ya faktor lingkungan. Ya. Pembukaan ibu kota, pembukaan lahan itu pasti akan diikuti oleh pembukaan lahan yang lainnya. Dan biasanya itu pertanian juga akan kena gitu ya, sistem agribisnisnya juga. Nah ini juga ya merugikan agribisnis juga. Kemudian dampak lingkungan lagi ya, seperti pencemaran, belum lagi misalnya terjadi banjir dan sebagainya. Nah hanya saja sayangnya ya, pembukaan lahan untuk ibu kota ini lebih banyak, katanya sih lahan sawit sih ya katanya, tapi sumber lain menyatakan itu hutan gitu ya. Nah ini entah bagaimana nanti kalau itu lahan dibuka, saya kira bencana alam bakal banyak juga terjadi kemungkinan. Nah itulah kita perlu waspada di sini ya. Bagaimana kita bisa memanajemen ya agar agribisnis ini bisa berkembang, terutama di Bumi Kalimantan dengan adanya ibu kota baru. Tidak hanya di Kaltim saja, tapi juga saya kira di Kalsel juga bisa kita tarik keuntungan di situ. Tapi juga negatifnya juga ada. Oke, ada yang lain apa ada mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada waktu 5 menit, silakan kalian bersiap-siap untuk post test ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Tidak hanya kita memperoleh ilmu, tapi juga memperoleh keberkahan. Semoga kalian tetap sehat selalu juga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan juga keluarga. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan atau ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan ya. Minggu depan tetap masih ada pretest dan post-test. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian siap-siap untuk tugas. Saya tutup. Oke, saya live duluan ya.